Selamat sore pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di FM di 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita sudah kembali bersama di acara Mozaik Indonesia, dan sore hari ini pendengar spesial ya di UMKM, di mana pendengar kami di Studio 1 RRI ND sudah kedatangan tamu istimewa ya sore hari ini yang ingin berbagi kisah dengan kita, tentunya dengan brandnya adalah JNE Donat. Pendengar, di balik setiap gigitan donat yang lembut dan manis ada cerita perjuangan, kreativitas, dan juga cinta pada dunia kuliner. Dan sore hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama owner JNE Donat. Ada Kakak Francisca Helena Ngura yang berhasil menghadirkan jajanan sederhana menjadi karya seni penuh warna yang memanjakan mata dan lidah. Oke, saya sapa dulu ya sore hari ini Kakak Ellen, selamat sore. Halo, selamat sore. Kabar baik ya Kak ya? Puji Tuhan baik. Oke, sore hari ini ada jualan juga. Ada jualan untuk sekarang kan ini saya bilang buka jam 5. Oh, jam 5 ya, spesial hari ini ya. Spesial hari ini. Biasanya hari-hari sebelumnya jam berapa? Bukanya mulai jam 4 sore. Jam 4 sore sampai ya? habis. Sampai habis. Oke. Sore hari ini pendengar RRI, kami juga undang Anda untuk berinteraksi ya bersama kami di line telepon di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Bagi yang ingin mengetahui usaha donat ya, silakan berinteraksi ya sore hari ini. Kebetulan ada ownernya ya di Studio 1 RRI ND. Oke Kak Ellen ya, saya sapa ya. Oke, ini bisa ceritakan sedikit nih awal mulanya berdirinya JNE Donat ini seperti apa? Awal berdirinya JNE Donat sebenarnya berawal dari ini teman saya. Jadi ada cerita sedikit, ada agak panjang sedikit. Jadi ini waktu itu kami tinggal di kos, kami bekerja di salah satu perusahaan distributor di ND. Kami tinggal di kos, jadi kami merasa uang gaji kami itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Jadi ada ide lah, saya punya teman baik. Dia kebetulan juga penjual donat di Sumba Waingapu. Jadi Menul Donuts dia punya nama usaha brandnya di Sumba Timur Waingapu. Terus dia ini dari situ dia ada ide untuk supaya kami ada tambahan penghasilan untuk kehidupan kami sehari-hari. Kebetulan anak-anak kos. Jadi waktu itu pun saya tidak ada niat untuk membantu dia. Jadi saya kami bagi dua. Dia bagian bakingannya, saya bagian pengantarannya COD. Jadi dari situ seiring berjalannya waktu dia pulang ke Sumba, dia melanjutkan usahanya di sana. Saya lanjut dengan kerjaannya saya di perusahaan yang saya kerja dulu. Terus ketemu pasangan suami saya, ketemu suami saya di kantor itu, di tempat kerja yang sama. Terus tidak lama kami menikah. Jadi peraturan di perusahaan itu bahwa salah satu harus keluar. Jadi mau bagaimanapun juga saya perempuan yang harus keluar, mengalah. Jadi saya keluar. Jadi saya memikirkan bahwa saya ngapain nih kalau saya keluar dari ini kan, ini perusahaan saya di luar, saya ngapain? Berceritalah saya dengan teman saya yang di Sumba itu. Jadi saya tanya, saya bilang ini bagaimana kalau saya berniat untuk jual donat? Dia bilang saya setuju. Saya akan ajar kamu sampai kamu ini bisa. Jadi dia yang memberi dukungan saya, Vera. Tapi kembali dari situ saya meminta pendapat ke suami saya. Dukungan dari dia juga sangat penting. Jadi saya meminta pendapat dari dia bagaimana saya jual donat. Kebetulan saya telusuri di kota ND kan untuk penjual donat yang kayak saya punya, kayak produk yang saya punya itu belum ada yang untuk di jalanan ya. Palingan di Bakhiri saja. Jadi ketika saya minta pendapat, puji Tuhan ini suami saya mendukung. Dia bilang kalau memang kamu yakin dengan apapun keputusan kamu, saya dukung. Semangatlah saya. Dia memberi dukungan dan juga modalnya.
Dari situ saya mulai. Awal mulanya dari kos-kosan dulu. Dari kos-kosan, pengantaran COD. Habis itu baru kami mulai di jalan. Awalnya itu di Banteng, di Jalan Banteng samping toko Eben. Oke. Dari situ. Ya, budgetnya awalnya berapa nih? Budget awal kalau untuk di jalan itu, untuk di kos dulu. Di Di kos dulu itu kan saya mixernya pakai mixer tangan, mixer kue biasa. Oke. Setelah saya pindah ke jalanan, itu saya mesti budget Ada yang alatnya yang lebih untuk adonan yang per kiloan. Itu sekitar 20-an. 20-an ya, oke. Karena gerobaknya, Oke. terus Fasilitasnya mixernya, ya, fasilitas banyak pokoknya. Pasti kita buatnya per kiloan. Topping-toppingnya juga harus banyak, menu-menunya juga harus banyak ya. Oke. Dari situ saya dari Jalan Banteng saya pindahlah ke atas kampus. Karena kondisi di situ juga panas, hujan angin, Sepi juga. sepi juga. Oke. Saya pindah ke atas kampus. Dari kampus juga pas ternyata di atas hanya mengharapkan anak-anak kampus. Ya, mahasiswa. Ya. Hanya anak-anak mahasiswa. Jadi ini ketika anak mahasiswa libur, kewalahan saya. Oke. Jualan saya menurun. Baik. Beridealah saya untuk kayaknya kita harus di jalan. Mhm. Dapatlah di Hero. Dari Hero tuh mulai dari bulan Juni. Oh, Juni kemarin itu Juni ya? kemarin. Oke. Nah, jadi begitu. Mulai dari Juni sampai sekarang. Oke, ini luar biasa ya, berawal dari teman memang punya skill ini itu untuk Iya. membuat kue begitu ya. Jadi Oke. dia kasih tahu dari cara buatnya, untuk bagaimana pasarannya, untuk naik turunnya kita mesti harus sabar. Oke. Jadi intinya sabar ya untuk Sabar, memulai bisnis. benar-benar sabar. Baik, tentunya tidak terlepas dari banyak tantangan begitu juga ya. Tantangan terlalu banyak. Kak. Oke, baik. Nanti tahan dulu ya, tantangannya kita jangan dulu. Ada filosofi di balik nama JNE Donat. Ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya nama brand saya awalnya itu bukan JNE tapi kepanjangannya tuh berbeda. Oke. Awalnya itu tuh JNE itu jajanan donuts enak. Tetapi sebenarnya tujuannya saya itu ada dua. Jadi ada dua brand begitu, jajanan donuts enak. Tapi sebenarnya yang saya inginkan JNE itu sebenarnya nama saya dan suami saya. Oke. Cuman karena apa ya, takut nanti dibilang bucin lah apa. Jadi saya mau ngubah namanya jadi jajanan donuts. Tapi seiring berjalannya waktu kayak saya belum kasih kepastian yang jelas pasti ya. yang jelas Oke. untuk saya punya brand ini sendiri toh. Jadi, Saya ubahlah di bulan Juli kemarin. oke. Di akhir Juli kemarin itu ini saya ubah jadi JNE itu menjadi Jimmy dan Ellen, nama suami saya sendiri. Oke, ini saya Suami sudah dan feeling ya, ini pasti ada nama dalam something begitu ya. Oke, luar biasa ya. Oke, baik. Nah, perjalanan bisnis dari awal hingga saat ini seperti apa nih perkembangannya yang sudah diraih? Perkembangannya itu lumayan Kak, ini soal apa, pasti tidak mungkin apa mulus-mulus saja Ya. Kak. Oke. Ada naik turunnya soal pemasukannya, penjualannya. Yang pasti kita mesti harus sabar. Penjualannya tuh kalau pada akhir-akhir ini tuh lumayan itu benar-benar di luar ekspektasi saya penjualannya untuk awal Agustus. Semenjak saya mengubah nama ya. brandnya saya. Oke, baik. Tentunya ada sedikit perbedaan ya dibandingkan dengan brand donat-donat yang lain begitu ya. Ini apa yang membedakan donat buatan JNE Donat dari yang lainnya nih Kak? Kok perbedaannya soal teksturnya. Dari dua donat yang saya punya itu perbedaannya dari yang lain itu kelembutannya dan juga rasanya. Dia punya banyak varian. Sudah gitu teksturnya juga sangat lembut. Ya itu saja sih. Oke, nah untuk menciptakan varian rasa dan tampilan yang penuh warna ini, idenya seperti apa? Muncul pada saat membuat atau memang sudah ada dasarnya seperti itu? Sudah ada dasar karena saya telusuri dari sosial media, dari penjual-penjual donat yang sudah followers yang sudah banyak. Jadi kita mesti harus mengikuti apa jejak digital sosial media yang di luar sana tuh banyak
apa ya, motivasi untuk kita menjual. Jadi saya melihat dari penjual-penjual donat yang di Instagram, di TikTok. Ya. Jadi saya lihat dari situ, Kak. Oke. Nah, varian donat yang banyak disukai oleh pelanggan ini apa nih yang paling banyak? Yang paling laris itu rasa coklat sama pisang. Oh ya, termasuk di dalamnya hobi Iya. saya juga ya, coklat. Oke, pendengar, kami juga undang Anda ya berpartisipasi di sore hari ini di line telepon dan juga line WhatsApp ya yang sudah kami informasikan untuk Anda. Nah, Kak Ellen, dari mana nih inspirasi untuk membuat tampilan donat yang kreatif nih? Dari sosial media juga, dari brandnya teman saya sendiri juga. Dia yang mengajari saya juga. Oke, baik. Dan dari dukungan-dukungan orang yang membuat Anda inspirasi ini siapa selain teman? Atau ada mungkin dari suami juga ya? Iya, dari suami. Mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang diidolakan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Dari benar-benar dari suami, dari teman sendiri sama keluarga. Oke, nah ini kita masuk ke tantangan nih yang dihadapi. Ini tantangan yang paling mendasar yang membuat Kakak Ellen mungkin sedikit patah semangat juga ya dalam membangun usaha ini, seperti apa? Kalau tantangan lebih saingan mungkin. Saingan juga ini pembuatan donatnya ini juga kita mesti harus memperhatikan tampilannya. Bentuk apa? Bentuk donatnya. Kan mesti cantik. Teksturnya juga harus lembut. Karena donat ini apa ya, dibuat benar-benar oleh orang yang sabar. Di ruangan juga harus tertutup. Jadi begitu, Kak. Sejauh ini ada yang membantu Kakak untuk membuat donat atau sendiri saja? Awalnya suami. Oke. Suami, cuman suami kerja, akhirnya saya sendiri. Sampai sekarang sendiri Sampai saja sekarang ya? sendiri. Oke. Nah, untuk satu kali dalam penjualan ini butuh berapa banyak nih donat yang harus dipasarkan? Kalau akhir-akhir ini bisa 100 lebih. 130. 130 setiap hari ya? Setiap hari. Oke, ini dibanderol dengan harga berapa nih dengan berbagai jenis dan juga variannya? Semua varian sama dengan harga per piecesnya 5.000. 5.000 ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini juga Kak Ellen ya, bagaimana Anda strategi ya dari JNE Donat ini untuk bersaing dengan produk jenis donat lainnya? Menurut saya tidak perlu bersaing sih, karena saya percaya apa donat yang saya buat ini mungkin karena lembutnya dan enaknya itu, saya merasa semua orang juga pasti suka. Bersaing dalam sehat saja. Bersaing dengan sehat, dengan ya? sehat saja. Oke, baik. Saya bacakan dulu untuk yang sudah bergabung ya sore hari ini. Selamat sore Kak Ellen dan juga penyiar Pro 1 RRI Ende. Ini menarik ya untuk bisa menjadi inspirasi bagi anak muda saat ini. Yang ingin mau saya tanyakan, bagaimana cara Kak Ellen ya untuk mengatur waktu, membagi waktu antara kerja, kue, dan juga urusan rumah tangga? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah punya ekspektasi ke depan untuk membangun cabang-cabang donat, produk donat yang lain di kota Ende atau di luar kota Ende? Terima kasih. Dari Anwar yang ada di kilometer 3. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Saya jawab yang pertama dulu untuk membagi waktunya. Pembuatan donat ini kan ada waktu untuk proofing ya, untuk mendiamkan dia untuk supaya naik. Ya. Jadi sekitar 45 menit Prosesnya. prosesnya. Proses pengembangan. Jadi di jam 45 menit itu saya membagi waktu untuk membereskan rumah, mencuci pakaian, masak. Karena 45 menit itu dalam waktu yang sangat lumayan lama untuk membersihkan rumah, untuk membereskan rumah. Jadi begitu. Sangat-sangat bisa membagi waktu. Untuk saya juga bisa juga istirahat. Makanya kenapa saya buka di jam 4 sore. Oke. Jadi gitu. Kalau untuk pertanyaan keduanya, kebetulan di Hero itu cabang kedua. Jadi kalau untuk di luar kota, mungkin saya belum memikirkan untuk buka cabang di luar kota. Baik.
Kalau mungkin kalau dalam kota Ende untuk tambah di daerah di daerah yang lainnya, di jalan-jalan lainnya, itu mungkin, tapi saya belum terpikirkan karena kondisi saya membuatnya sendiri dan saya belum bisa percaya untuk orang memegang adonan yang saya buat. Gitu, mungkin dari adonan, mungkin sendirinya dari KLN, mungkin untuk dipasarkan orang lain bisa juga ya, seperti bisa. Itu ya? Misalnya mereka beli donatnya saja, jadi mereka toppingnya mereka atur sendiri, bisa. Ya, bisa ya. Gitu. Tapi belum sempat terpikir juga ke sana begitu ya. Belum juga. Mungkin sore hari ini yang menjadi pertanyaan untuk bisa memacu semangatnya KKLN ya, untuk berpikir merealisasikannya begitu ya. Baik. Dan selain itu bagaimana selain delivery ya, COD, kemudian memanfaatkan ya, apalagi di zaman era modern, era digitalisasi, memanfaatkan media sosial untuk memasarkan donat ini seperti apa? Sebenarnya sosial media itu sangat-sangat penting, sangat berpengaruh untuk bagi penjual ya, penjual apapun itu. Mau donat, mau yang lain-lain juga itu sosial media sebenarnya perannya sangat penting. Sebelum saya ini sebelum saya mengubah nama brand saya itu, setelah itu tuh saya mengendorse salah satu konten kreator Ende untuk bantu mempromosi. Dari situ penjualan semakin meningkat dan jam habisnya tuh lebih cepat. Jadi bisa sampai 1 jam saja penjualan sudah habis. Dari jam 4 itu 1 jam saja ya? Iya. Dari 130 buah donat begitu ya? Apakah ada penambahan mungkin ke depannya? Mungkin ada lebih lagi pembuatannya atau seperti apa? Iya, pastinya ada penambahan untuk depannya. Jadi ini sudah berjalan penambahannya atau masih di awal? Belum ya? Di awal mungkin pertengahan ini mau ditambah adonannya. Belum terpikir juga untuk tenaga untuk membantu? Belum. Saya masih sanggup sendiri. Baik. Nah, ini apa yang menjadi dampak positif ya dari bisnis ini untuk keluarga, kemudian juga untuk masyarakat yang menikmatinya? Kalau dampak positif itu kalau untuk keluarga mungkin saya sedikit membantu suami dalam ekonomi keluarga. Kalau untuk masyarakat ya, untuk menurut saya donat saya dengan harga yang 5.000, sebenarnya harganya satu kotak itu 35.000. Jadi banyak saya mendengarkan komplain dari pelanggan saya. Kakak tolong dong sediakan yang per piecesnya 5.000 biar kami juga rasa. Kalau harga segini kan kami kayak males beli kan satu kotak 35. Pikir lagi mana mau beli ini lebih baik beli ini daripada makan ini, beli ini. Jadi saya mendengarkan komplainan dari masukan dari pelanggan. Saya buatlah yang satu pieces 5.000. Jadi saya menjual per piecesnya 5.000 itu ada kotaknya sendiri. Jadi isi 1, isi 3 sama isi 6. Jadi semua bisa mencoba, mungkin uangnya hanya 5.000, bisa dijangkau ya. Bisa dijangkau, sangat-sangat bisa dijangkau. Apalagi anak-anak yang suka yang manis-manis ya. Satu pun boleh ya untuk dirasa begitu. Kalau ketagihan kenapa tidak untuk lebih dari 1 begitu ya. Iya betul. Karena banyak pelanggan saya juga bilang, Kak kuenya ini tidak bikin enek. Kami makan 3 itu bisa nambah. Biasanya makan kue-kue apapun kami suka cepat enak, tapi kalau punyanya kakak ini kami mesti nambah. Iya. Saya juga harus jujur karena saya sudah pernah mengkonsumsinya ya. Memang tidak enak ya, kepingin tambah tetapi karena sudah malam mungkin sudah habis ya. Jadi ditunda begitu ya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada sambil menantikan partisipasi Anda ya. Kita ke lagu dulu ya Kak Ellen ya. Kak Ellen mau sapa siapa nih sore hari ini biar dihibur dengan lagu yang akan kami hadirkan? Saya menyapa suami saya yang lagi bekerja di luar kota, semangat ya. Itu saja. Mungkin untuk teman di Sumba juga? Oh ya, untuk teman yang di Sumba, yang di Waingapu di Sumba Timur, mungkin yang belum banyak yang belum tahu menu donutsnya, bisa langsung ke alamat Instagram, Facebooknya Menul Donuts. Dijamin donutsnya sangat enak dan lembut. Untuk sahabat saya, terima kasih. Baik. Jangan terbelenggu kata-kata orang yang hanya mengganggu.
dan membuatmu ragu. Jangan kau percaya bahwa takdir semua wanita sama dan tak ada yang berbeda. Sebuah halangan bukanlah satu alasan, jadikanlah satu tandanya. Siapa bilang gak bisa ku raih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Aku seorang ibu yang berkarir penting, tetapi putriku selalu jadi nomor satu. Engkau wanita kini yang jadi pemimpin, juga seorang istri yang berpikir dengan hati. Saatnya tiba untuk menggapai cita-cita. Jangan takut untuk mencoba. Siapa bilang gak bisa ku raih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Kita akan menemanimu, langkahku iring langkahmu, selalu berada jika kau mulai tak percaya. Tunjukkan kemampuanmu untuk dirimu, buktikan bahwa engkau bisa. Siapa bilang gak bisa ku raih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa ku raih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5? Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara Mozaik Indonesia ya, dengan topik kita sore hari ini JNE Donat, lezat kreatif dan penuh warna. Nah, berbicara tentang warna-warni dari donat ya sebagai toppingnya, ini varian rasa apa saja, kemudian untuk daerah-daerah atau para konsumen yang sudah memesan ini sudah sampai di mana nih Kak Ellen? Oke, untuk varian rasanya kami berawal dari lumernya dulu. Kalau lumernya ada 6 rasa. Pertama ada coklat, kedua pisang, ketiga blueberry, yang keempat ini tiramisu, yang kelima taro, yang keenam tiramisu ya. Kacang. Kayak kacang, tiramisu ya. kacang ya. Oke, baik. Jadi 6 varian rasa 6 varian. ya. Oke, ini dibuat sendiri, diramu sendiri atau memang sudah ada bahannya? Oh, sudah ada bahannya. Kita tinggal beli di toko bahan kue di salah satu kota Ende, Tobaku. Oke, nah sejauh ini untuk pesanan yang tidak saja di kota Ende, apa ada yang dari luar begitu? Ada dari luar, dari Bajawa, dari Nangaroro, ada. Dari Momere pun ada. Oke, tetapi masih dibuka untuk yang dari luar atau seperti apa? Ada. Kalau dari luar itu tergantung. Kadang saya menolak karena takutnya dari travel tidak menjaga donatnya yang mau dikirim. Karena takut tenda sama dos-dos yang lain, barang-barang yang lain nanti penyok. Oke. Kita juga tetap menjaga produk jualan kita yang diutamakan. Baik, sejauh ini ada masukan-masukan dari yang masyarakat konsumen yang sudah makan donat, testimoninya seperti apa? Mungkin untuk kedepannya 5 tahun ke depan ini apa yang terbesit di benaknya Kak Ellen ya terkait dengan usaha ini? Kalau untuk masukan dari masyarakat yang mungkin orang-orang yang pernah membeli, mungkin apa ya, soal penambahan rasa lagi sih, menambah varian, menambah varian-varian yang lebih banyak. Oke. Dan juga untuk ada yang meminta juga untuk menambah cabang di kota lain. Oke. Ini Buka di sini dong, buka di sini dong. diamini ya. Amin. Oke, ini masukan-masukan yang smart ya. Tetapi kita harus kembali lagi ya, seperti apa, butuh tenaga juga seperti itu ya. Tempat juga seperti itu. Iya, nah, betul. oke, yang terakhir nih Kak Ellen, ini bisa ditunjukkan nih. Ini variannya seperti apa sih? Yang kebetulan pendengar di studio ini sudah ada bawa produknya ya, brand JNE Donat ya. Seperti apa bisa dilihat nih. Oke, ternyata wah, warna-warni mulai muncul. Oke, ini ada rasa apa-apa saja nih Kak? Ada rasa tiramisu choco chips, ada blueberry meses, ada coklat kacang, ada red velvet. Oh ya, tadi lupa ya kasih tahu variannya. Red velvet keju, terus ada taro Oreo, terus pisang meses warna-warni. Pisang meses warna-warni. Yang suka pisang, suka warna-warni, ayo ya. Ini oke, yang mau pesan ini mau kemana nih alamatnya? Kalau mau pesan mungkin bisa langsung ke alamat Instagram kami, yaitu JDE Donat. Terus alamat TikTok juga JDE Donat. Ada juga nomor WhatsApp. Mungkin teman-teman bisa WhatsApp ke nomor 081 329 790 324. Oke, selain beberapa varian ya, ini ada 6 ya. 6 rasa. Dan apakah dari konsumen yang ingin misalnya membuat kue ulang tahun ini bisa juga? Oh, bisa sekali. Itu kami sediakan paket untuk ulang tahun, isi 6 plus tulisan, requestnya tulisan happy birthday atau congratulations atau happy graduation. Juga dengan kami kalau untuk ulang tahun kami sediakan lilinnya, lilin ulang tahun. Ini disiapkan gratis begitu? Oh, tidak. Oh, tidak ya. Kalau lilinnya kalau untuk satu paket untuk ulang tahun tuh harga 35.000. Oh, 35.000 ya. Oke, ini varian bisa diminta sendiri atau? Bisa, sangat-sangat bisa. Terserah pelanggan mau pilih yang mana. Oke, 1 hari jadi begitu ya? Iya, siap, 1 hari jadi. Mungkin 5 menit.
Oke, baik. Nih Kak Ellen, pesan yang terakhir nih untuk anak muda atau perempuan yang ingin memulai bisnis ini seperti apa nih? Silakan. Kalau pesan mungkin motivasi ya untuk teman-teman anak muda di Kota Ende, menurut saya umum sih. Kalau yang saya alami pertama itu kita mesti harus percaya diri dengan apa yang kita ciptakan. Produk apa yang kita ciptakan, kita mesti harus percaya diri, terus harus berani dan keinginan yang besar. Oke, jangan pernah takut gagal juga. Jangan pernah takut gagal. Kita harus punya kesabaran yang seluas samudra lah. Oke, baik. Yang penting terus semangat. Iya, tetap semangat, itu aja sih. Oke. Semangat dan tidak boleh patah semangat. Oke, baik pendengar, mungkin Anda tidak bisa melihat secara langsung ya. Anda bisa kunjungi YouTube RRI ND ya. Acara Mozaik Indonesia sore hari ini langsung disiarkan melalui YouTube RRI ND. Ini ada 6 varian ya. Ada yang coklat, kacang, kemudian ada yang taro, tiramisu, kemudian pisang meses Meses, ya. ya. Oke, warna kuning, yellow, dan juga Red velvet, red keju. velvet ya, keju yang warna merah yang suka keju-keju nih. Oke, buruan ya untuk memesannya di Kakak Ellen ya, Ya. seperti yang sudah diinformasikan di nomor Instagram. WhatsApp dan juga di aplikasi Instagram dan juga TikTok ya. Oke, baik pendengar RRI, terima kasih Kakak Ellen Terima untuk kasih kembali. sharing inspirasinya sore hari ini. Sukses terus ya untuk Amin, terima kasih, kedepannya. Kak. Semoga bisa bangun beberapa cabang yang ada di Amin. Kota Ende ya. Oke, baik pendengar, lewat JDNE Donat, Kak Ellen menunjukkan bahwa kreativitas dan ketekunan ini dapat mengubah ide sederhana menjadi peluang besar. Setiap donat yang ia ciptakan bukan sekedar makanan, melainkan wujud cinta dan komitmen untuk daerah tercinta. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore juga. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Mozaik Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa.